Kabupaten Bojonegoro dari SMA Negeri 1 Kaliibu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Eva selaku guru yang saya observasi, dan ada Ibu Anis Gunayati selaku pengajar praktek saya. Nanti saya akan mewawancarai Ibu Eva tentang hasil dari pasca observasi yang sudah kami laksanakan atau dari Selasa ya Bu. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, baik. Jadi pertanaman pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Eva terkait dengan jalannya proses observasi setelah yang sudah Ibu lakukan, sehingga juga untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan yang terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik. Perasaan saya ya awalnya tentu deg-degan gitu ya, karena mungkin belum terbiasa. Tapi setelah pembelajaran berlangsung seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sudah terbiasa dan kegiatan pada hari Selasa tersebut berjalan dengan lancar. Alhamdulillah itu baik ya. Bisa diceritakan kembali itu terkait adanya pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya atau tahapan pembelajaran atau seperti Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas ketika itu, tentu saja area pengembangannya saya berfokus ke pengetahuan dan juga keterampilan guru. Untuk langkah-langkahnya tentu saja ada kegiatan pembukaan, kegiatan itu dan juga kegiatan penutup. Pada kegiatan pembukaan atau pendahuluan, mengucapkan salam, kemudian melakukan apresiasi itu saya lakukan juga bersama dengan siswa di kelas. Kemudian pada kegiatan inti saya memberikan pengarahan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu, kemudian juga materi pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian di kegiatan inti juga peserta didik ini saya minta untuk berdiskusi melalui serta itu termasuk ke dalam aspek pengetahuannya. Kemudian setelah itu, setelah mereka selesai berdiskusi, saya memberikan games pada waktu itu dikemas dalam bentuk permainan, yaitu PDP, tim game turnamen dengan menggunakan papan soal yang ada di muka anak. Untuk area keterampilannya, di sini saya lebih fokus kepada rasa percaya diri siswa ketika dia mampu mengerjakan soal-soal yang ada di depan tadi di papan game tersebut dengan percaya diri berdasarkan dengan membawa hasil daripada diskusinya tadi. Kemudian untuk kegiatan tutup, di situ saya juga melaksanakan mengajak siswa untuk memberikan kesimpulan secara bersama-sama dan tidak lupa untuk refleksi akan pembelajaran itu juga lebih bermakna. Selain itu untuk sebagai evaluasi untuk saya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan datang. Jadi ada yang memulainya dari aspek pengetahuan dan pengalaman. Iya. Mengenai itu sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya kalau tingkat keberhasilan bisa dikatakan berhasil itu, tapi tetap ada kekurangannya. Yang kekurangan di sini yang atau hambatan mungkin ya yang saya rasakan di sini adalah satu manajemen waktu, di mana waktunya juga kurang panjang kalau menurut saya, karena kan itu juga pembelajaran yang membutuhkan virus itu nantinya juga membutuhkan waktu. Kemudian yang menjadi hambatan sebenarnya adalah diskusi siswa. Jadi siswa di sini itu ada kelompok yang sudah bagus, ada juga kelompok yang dia itu istilahnya itu jaga ilmunya. Nah jadi untuk kerjasamanya di sini masih kurang. Kira-kira mungkin hambatannya seperti itu. Jadi sudah berjalan yang baik di bidang istiqomah. Namun masih berkurang. Ini kekurangan atau kendala yang ini saat melaksanakan pembelajaran
rencana saya evaluasi juga siswa ini akan saya kelompokkan berdasarkan kinerjanya masing-masing melalui pembelajaran diferensiasi ya sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Saya harapkan dengan adanya evaluasi dari pembelajaran berdiferensiasi itu diharapkan siswa ini nanti bisa sefrekuensi dengan kelompoknya sehingga dia bisa berdiskusi dengan baik dan bisa untuk mengemukakan ide gagasan juga dengan maksimal. Ini kira-kira mungkin minggu depan sudah bisa direalisasikan. Saya usahakan itu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tidak Terima kasih Bu Wahyu selaku ini observer ya, dan Bu Eva sebagai guru yang diobservasi. Untuk percakapan pasca observasi yang sedang Bu Wahyu laksanakan dan berbasis coaching ya, rangkaian observasi seperti siapa dulu berbasis coaching. Nah, sudah luar biasa kegiatannya. Bu Wahyu mampu membuat pertanyaan sehingga Bu Eva mampu menjawab, mengeksplor kemampuannya, memahami yang penting itu, memahami, merefleksikan pembelajarannya. Beliau sudah mampu sehingga kekuatan apa yang itu akan digunakan nanti dan potensi-potensi apa yang perlu dilakukan. Nah, walaupun rangkaian kegiatan ini sudah berjalan dengan sangat luar biasa, saya apresiasi buat Bu Wahyu dan Bu Eva, tetapi sebagai mungkin kita namanya berefleksi ya, mungkin ada sudut pandang dari saya yang mungkin bisa nanti digunakan untuk kegiatan berikutnya, di mana ada beberapa catatan yang bisa saya berikan. Yang pertama tadi ketika Bu Wahyu bertanya tentang keberhasilan, sejauh mana keberhasilan? Kalau berdasarkan pertanyaan tersebut, sejauh mana itu tidak bisa diukur di Bu Wahyu. Jadi nanti Bu Wahyu gunakan mungkin kalimat-kalimat tadi, misalkan Bu Eva angka 1 sampai 10, kira-kira berada di posisi mana keberhasilannya, itu bisa diukur. Mungkin Bu Eva bisa 8 ya, Bu Eva kok bisa 8 karena saya ini. Nah, itu lebih membantu lagi karena sejauh mana itu variabel yang tidak bisa diukur. Dan yang kedua, gunakan pertanyaan yang bersifat terbuka. Jadi saya percaya Bu Eva kemampuannya, potensinya sangat luar biasa, tetapi karena tadi ada beberapa pertanyaan tertutup, Bu Eva menjawabnya hanya seperti itu. Bu Wahyu sebenarnya masih bisa menggali lagi apa yang potensi-potensi apa dari itu. Mungkin itu sedikit masukan atau materi dari saya, Bu Wahyu. Semoga menambah pengetahuan dan apa ya, kemampuan Bu Wahyu dalam mengobservasi pada teman-teman berikutnya. Dan Bu Eva selamat sudah diobservasi dan melakukan kegiatan pembelajaran yang sangat luar biasa. Tidak ada keinginan dari saya untuk menggurui kita bersama-sama, kita bisa bersama-sama. Terima kasih Bu Eva, Bu Wahyu, dari saya ya. Terima kasih Bu Anis materinya. Rangkaian pasca